Perkenalkan nama saya Dewi, usia saya 37 tahun. Saya Rifai, usia saya 40 tahun. Dan usia pernikahan kita sudah 10 tahun. 10 tahun. Perjalanan kita untuk mendapatkan keturunan itu selama 10 tahun ini sudah berbagai cara. Kita sudah banyak mendatangi berbagai rumah sakit, kemudian kita juga menjalani pemeriksaan-pemeriksaan, dan kita sudah pernah melakukan inseminasi sebanyak 2 kali. Lalu kita juga pernah berobat juga ke luar negeri, tepatnya di Malaka waktu itu. Dan akhirnya ya mengingat usia pernikahan kami yang sudah mulai lama dan usia produktivitas kami juga sudah cukup tua, dan kami memang memutuskan untuk menjalani program IVF. Pada saat itu kita juga bingung sih, karena setiap datang ke dokter itu selalu dibilang tidak ada masalah gitu. Sampai kita juga udah berbagai cara, disuruh upaya untuk hamil secara alami dengan menggunakan obat-obatan selama 3 bulan waktu itu. Terus disuruh balik lagi, tapi ternyata juga belum membuahkan hasil. Kemudian kita mencoba insem juga seperti itu 2 kali, disuruh lagi coba lagi, tapi ternyata memang ini akhirnya ya udah, mungkin ini jalan terakhir kita untuk mencoba bayi tabung. Ya katanya ya kalau bayi tabung itu ikhtiar terakhir lah gitu. Iya. Dan memang waktu sempat di Malaka itu dicek sama dokter nggak ada permasalahan. Tidak ada permasalahan baik dari sama sisi sekali. fungsi organ reproduksi Ya. maupun dari saya secara pribadi, dari kualitas sperma tidak ada permasalahan. Dan sempat dibilang sih, memang waktu itu dibilang ini infertility unexplained, seperti itu gitu. Waktu itu dinyatakan bahwasanya saya ada PCOS, dan tuba kiri itu udah mulai tidak paten gitu ya, ada tersumbat seperti itu. Saya sempat kaget karena sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya itu normal gitu kan, tapi ternyata seiring dengan bertambahnya usia dan waktu juga, itu bisa mempengaruhi semua yang ada di dalam kondisi rahim saya seperti itu. Makanya pada saat dibilang seperti itu, kita juga menanyakan apa nih yang harus saya lakukan untuk mengatasi kedua permasalahan ini, seperti itu. Saya memutuskan untuk menjalani program kehamilan saya di sini. Pertama waktu itu suami sih yang melihat di media sosial ada seminar waktu itu. Saya seminar di sini, dan saya memang melihat dari narasumber yang menjadi pembicara di seminar tersebut, dan ternyata yang menjadi pembicara tersebut adalah memang tokoh yang dikenal luas di bidangnya, yaitu Prof. Iko. Jadi saya tertarik untuk datang untuk mendengar langsung dari ahlinya ahli. Semoga dari seminar tersebut kami bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang kami hadapi, dan alhamdulillah sudah berjalannya waktu ternyata beliau adalah yang memang bisa memberikan solusi bagi masalah kami. Iya. Dan yang kedua, faktor saya kenapa memilih Smart Fertility Clinic, waktu itu sempat interaksi juga dengan dokter pada saat seminar itu, selain sama Prof. Iko, yaitu dengan Dr. Safriani Tanjung. Selama ini saya, di dalam pikiran saya itu, dokter perempuan itu tidak menyenangkan, seperti itu. Ternyata setelah berbicara dan ngobrol dengan Dr. Safriani, saya ngerasa dia memahami kondisi saya, seperti itu. Jadi saya nggak ada di underestimate, kalau pokoknya ini banget lah dokter Ani, untuk komunikasinya tuh benar-benar bisa nyampe ke saya, seperti itu. Kita memang udah menjalani sampai 2 kali transfer ya? Iya, transfer embrio kita 2 kali. Kegagalan transfer yang pertama itulah memang membuat kami merasa terpukul ya. Kira memang dengan sekali
program, sekali transfer sudah berhasil, namun memang ternyata tidak seperti yang diharapkan ya. Iya. Dan alhamdulillah pas proses yang kedua, Prof. Iko memberikan treatment yang meningkat, yang lebih baik, sehingga qadarullah bisa berhasil program itu. Pada saat kegagalan FET yang pertama itu, jujur saya tuh down banget, sangat-sangat down. Itu saya butuh waktu kurang lebih 1 tahun ya untuk saya bisa bangkit lagi. Itu berat banget sih saya bilang, karena untuk jalani kehidupan aja waktu itu saya berat banget gitu kan. Tapi dengan dukungan suami, saya bangkit lagi. Saya berusaha untuk bisa menjalani hari-hari. Saya mengisi dengan berbagai macam aktivitas waktu itu. Kebetulan saya juga menjalankan bisnis, dan yaitu saya keluar kota kemana-mana untuk bisa bukan melupakan, tapi untuk bisa memori itu nggak saya ingat kembali gitu. Jadi pada saat itu ya udah saya dalam prinsip saya harus bisa untuk bangkit lagi, tapi untuk bisa saya persiapkan ke depannya. Saya harus, ketika nanti saya ingin FET kembali, saya sudah siap secara fisik, secara mental, dan secara hati saya. Seperti itu. Untuk FET yang kedua, waktu itu saya disarankan sama Prof. Iko, selain PRP endometrium, obat-obatan juga diganti waktu itu ya. Saya tidak banyak menggunakan obat yang dikonsumsi, tapi lebih ke estrogen waktu itu di tangan, dan dicek juga untuk ketebalan dinding rahim saya. Kata Prof, kita coba treatment dengan PRP endometrium. Waktu itu cuma dibilang sekali dulu, kalau ternyata memang kurang, nanti kita lakukan lagi yang kedua. Tapi ternyata pada saat PRP yang pertama itu sudah cukup untuk melakukan transfer FET yang kedua, seperti itu. Hasilnya bagus sih waktu itu. Yang bikin saya menjalani program di sini nyaman ya, selain karena dokter Safriani yang sangat komunikatif, terus dia juga bisa memahami saya gitu. Dia tidak hanya sebagai dokter, tapi juga bisa menjadi sebagai teman, sebagai partner untuk bisa mendampingi saya sampai saat ini. Dan kedua, saya sangat akui di sini semua suster yang terlibat support selalu untuk kita gitu. Jadi ya jujur kita sudah mencoba berbagai macam, dari banyak rumah sakit yang ada di Jakarta sampai di luar, yang membuat kita nyaman ya di sini gitu. Seperti itu. Jujur untuk 2 minggu setelah FET itu yang saya rasakan saya lebih santai, karena kegagalan yang pertama itu saya terlalu berhati-hati banget. Tapi yang kedua ini saya lebih kayak ikhlas dan pasrah aja gitu. Kita sudah mencoba yang terbaik, gimana Tuhan menakdirkan, tapi ya saya tetap menjaga seperti itu. Saya tetap bed rest, tidak kemana-mana, dan suami selalu support di rumah gitu. Jadi benar-benar yang saya isi waktu itu ya saya hanya membawa diri saya happy aja gitu, biar saya nggak terlalu kepikiran apakah ini jadi atau tidak gitu. Yang penting saya sudah berusaha. Iya. Ketika dinyatakan hamil itu jujur itu adalah kado terindah di hari ulang tahun saya yang ke-37, karena saya dinyatakan hamil itu tepat 3 hari setelah saya ulang tahun gitu. Dan kita waktu itu pas pengambilan beta HCG itu
kan itu menunggu ya prosesnya. Terus pas suster nelfon bilang butuh tambahan cek lab lagi untuk progesteron itu, saya kaget gitu, kok ada tambahan progesteron ya, ini buat apa gitu. Dan saya langsung googling sama suami saya, kita langsung pegangan tangan, kita langsung di situ kita kayak langsung aku hamil gitu. Kita langsung kayak happy di sebuah kafe yang itu rame banget orang gitu loh, nggak bisa dilupakan momen itu seperti itu. Makanya pas balik ke sini dokter dan suster juga bilang dinyatakan saya hamil tuh kayak aduh kayak iya kayak keajaiban banget sih buat kita berdua sih. Saya sih sangat-sangat berterima kasih punya pasangan seperti dia yang tidak pernah memberikan yang kayak menekan saya tuh nggak pernah sama sekali gitu, karena kita di sini untuk memiliki momongan bareng-bareng gitu, nggak bisa hanya menyalahkan salah satu pihak. Jadi ketika saya down, dia yang selalu menguatkan saya, selalu memberikan apapun yang saya, maksudnya kalau ketika saya betul ini kamu mau apa, kamu mau kemana, silahkan. Jujur selama sebelum saya mulai untuk memutuskan ini, saya tuh ngikut dia dinas kemana-mana, keluar kota, saya makan, saya jalan-jalan, liburan, pokoknya saya menikmati banget lah. Karena saya tahu ketika saya nanti sudah hamil, saya pasti akan stop itu semua. Dan dialah yang benar-benar mensupport banget buat saya. Apapun kegiatan saya, dia support semuanya. Saya juga udah bilang ke istri kalau anak itu amanah. Jadi ketika Allah menitipkan anak kepada kita, bagi Allah kita percaya. Dan saya sampaikan ke istri juga, nggak usah dipikirin. Saya juga nggak menuntut untuk harus kapan, harus jadi kapan, harus punya anak kapan. Ya perjalanan 10 tahun, ya perjalanan yang panjang, yang tidak saya tuntut di tahun keberapa harus punya anak, tidak. Tapi bagaimana Allah memberikan, karena semua itu datang di waktu yang tepat. Kalau Allah bilang waktu yang tepat ada sekarang, itulah tepat buat kami. Jadi waktu yang kemarin bukan waktu yang tepat. Tapi inilah Allah yang sudah berkehendak, yang waktu yang tepat bagi Allah dan bagi kita juga pasti terbaik. Setelah saya menjalani program di sini, alhamdulillah sih teman-teman saya banyak yang happy, dan banyak juga pejuang garis 2 di luar sana yang sama seperti saya kemarin. Jadi mereka banyak sharing segala macam, dan saya selalu bilang kalau mau mencoba silahkan, datang dulu aja, ketemu dulu dengan dokternya, ngobrol dulu, terus nanti baru lihat gimana kamu klik atau enggak. Karena selama ini pun saya sudah mencoba berbagai macam klinik dan juga rumah sakit seperti itu. Jadi yang harus kita rasakan itu datang dulu, berinteraksi dulu, komunikasi dulu dengan dokter. Kalau memang sekiranya klik di hati, silahkan untuk tetap dijalankan seperti itu. Untuk semua pasangan yang saat ini sedang berjuang dan masih menantikan momongan, jangan pernah patah semangat, itu pasti ya. Memang nggak mudah sih saya bilang. Namanya hati itu nggak bisa dibohongi ketika kita gagal. Itu pasti sedih, sakit gitu. Tapi ya balik lagi, masa kita mau tetap harus seperti itu? Yang penting kita tuh harus bangkit, healing dulu nggak apa-apa sementara, healing sebentar. Setelah itu berjuang lagi, mulai lagi dari awal. Dan faktor support sesama pasangan itu adalah yang paling penting. Dan juga bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dengan dokter, dan kepercayaan terhadap dokter yang menangani kita itu penting banget sih kalau menurut saya. Apapun tahap yang sedang dijalani, baik itu tahap yang normal, baik itu insem atau sampai akhir, tetap itu hanyalah usaha manusia. Semua takdir ditentukan oleh Allah. Bahkan setelah proses transfer embrio pun itu harus ada campur tangan Allah. Bukan hanya dokter yang menentukan jadi atau tidaknya ketika sudah di transfer embrio tersebut, tetap itu merupakan campur tangan Allah, jadi atau tidak. Insya Allah usaha tidak diharapkan.
Kehamilanku, pilihanku.